Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Wulandari dengan NIM A11122035 dari kelas A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai 3 hal yang terkait pada materi semantik. Yang pertama di sini ada pengertian semantik, kemudian yang kedua jenis-jenis makna dalam semantik, dan yang ketiga aspek-aspek makna dalam semantik. Pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian semantik. Semantik berasal dari bahasa Yunani sema yang artinya tanda atau lambang. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Perancis bernama Michel Brel pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, diantaranya fonologi, gramatikal, dan semantik. Semantik biasanya dikaitkan dengan 2 aspek lain, yaitu sintaksis serta pragmatik. Nah, selanjutnya pada bagian 2 ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis makna dalam semantik. Menurut Caer, tahun 1994, makna dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandang. Di sini, yang pertama ada makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Sedangkan makna gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatikal seperti proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Kemudian, yang kedua di sini ada makna referensial dan non-referensial. Perbedaan makna referensial dan makna non-referensial berdasarkan ada tidak adanya referen dari kata-kata itu. Bila kata mempunyai referen, maka kata tersebut bermakna referensial. Jika kata tidak mempunyai referen, maka kata tersebut bermakna non-referensial. Kemudian yang ketiga di sini ada makna denotatif dan konotatif. Kedua makna ini dibedakan berdasarkan ada tidaknya nilai rasa pada sebuah kata atau leksem. Makna denotatif pada dasarnya sama dengan makna referensial, yaitu makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut indera atau pengalaman lainnya. Kemudian yang keempat ada makna kata dan makna istilah. Berdasarkan ketepatan maknanya dikenal makna kata dan makna istilah atau makna umum dan makna khusus. Setiap kata atau leksem memiliki makna, namun dalam penggunaannya makna kata itu baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada di dalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya. Kemudian yang kelima ada makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Sedangkan makna asosiasi adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan kata sesuatu yang berada di luar bahasa. Kemudian yang keenam di sini ada makna idiomatikal dan peribahasa. Idiom adalah suatu ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Dan yang terakhir ada makna kias. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan istilah arti kiasan digunakan sebagai aposisi dari arti sebenarnya. Oleh karena itu, semua bentuk bahasa yang tidak merujuk pada arti sebenarnya disebut mempunyai arti kiasan. Kemudian, pada bagian 3 ini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek makna dalam semantik. Berikut ini terdapat 4 aspek makna dalam semantik. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian disebut juga dengan tema. Pengertian ini dapat dicapai apabila pembicara dengan lawan bicaranya atau antara penulis dengan pembaca mempunyai kesamaan bahasa yang digunakan atau disepakati bersama. Menurut Lyons dalam Mansur Partedat tahun 2001 halaman 92 mengatakan bahwa pengertian adalah sistem hubungan-hubungan yang berbeda dengan kata lain di dalam kosakata. Kemudian yang kedua yaitu nilai rasa.
Aspek makna yang berhubungan dengan nilai rasa berkaitan dengan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Dengan kata lain, nilai rasa berkaitan dengan makna adalah kata-kata yang berhubungan dengan perasaan, baik yang berhubungan dengan dorongan maupun penilaian. Jadi, setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan nilai rasa, dan setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan perasaan. Kemudian yang ketiga yaitu nada. Aspek makna nada menurut Shipley adalah sikap pembicara terhadap kawan bicara. Dalam Mansur Pateda tahun 2001 halaman 94. Aspek nada berhubungan pula dengan aspek makna yang bernilai rasa. Dengan kata lain, hubungan antara pembicara dengan pendengar akan menentukan sikap yang tercermin dalam kata-kata yang digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu maksud. Aspek maksud menurut Shipley dalam Mansur Pateda tahun 2001 halaman 96 merupakan maksud senang atau tidak senang, efek usaha keras yang dilaksanakan. Maksud yang diinginkan dapat bersifat deklarasi, imperatif, narasi, pedagogis, persuasi, rekreasi, atau politik. Itulah tadi pemaparan materi dari saya terkait dengan semantik. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.